Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilal Adriansyah dari kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang materi bahasa Inggris untuk memenuhi tugas UTS. Jadi, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah Introduce myself, question and question word, and proportional of please. Yang pertama adalah introduce myself. Apa itu introduce myself atau self introduction? Yaitu istilah dari bahasa Inggris yang biasa diartikan sebagai perkenalan diri. Self introduction ialah suatu bentuk ungkapan dari ekspresi yang digunakan oleh individu untuk memperkenalkan diri sendiri. Apabila seseorang individu berada di lingkungan baru, tentunya ia perlu melakukan self-introduction atau perkenalan. Hal itu agar orang-orang di lingkungan tersebut bisa mengenal individu yang baru itu. Nah, dalam melakukan self-introduction, diperlukan beberapa poin penting yang harus disampaikan. Apa saja? Poin-poin tersebut diantaranya yang pertama adalah menyampaikan salam pembuka. Yang kedua itu kalimat perkenalan. Yang ketiga itu menyampaikan nama, alamat, asal, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah opening, pembukaan atau salam pembuka. Pada bagian pembukaan atau opening, umumnya menyapa dan menanyakan kabar pada orang-orang yang kalian ajak untuk bertatap muka atau lawan bicara kalian. Misalnya, hello everyone. Nah, itu contohnya. Terus lagi bisa juga hey everybody, how are you today? Atau bisa juga menunjukkan waktu gitu, kayak misal pagi, siang, sore, biasa. Good morning, good afternoon, good evening, how are you today gitu. Ya pokoknya salam pembuka. Yang kedua itu kalimat perkenalan. Nah, ketika akan memulai kan biasanya di awal dulu kalimat perkenalan. Misalnya let me introduce myself. Nah, bisa juga I want to introduce myself gitu. Terus yang ketiga adalah isi dari biodata kita sendiri gitu. Maksudnya seperti contoh, my name is Muhammad Ilal Adriansyah. You can call me Hilal or Ajayan. I was born on the 22 December 2001 in Cilegon. I live on Fatahillah Road number 1. I am a student of Bandung University. I have 2 brothers. My hobby is playing games and watching anime. Maybe pokoknya banyak. Ya gitu contohnya kalau introduce myself. Mungkin cukup materi itu untuk introduce myself. Lanjut ke materi yang kedua, question and question word. Question and question word adalah pengertiannya itu ya pertanyaan dan kata tanya atau kalimat tanya. Question and question word umumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama closed question, yang kedua open question. Closed question atau pertanyaan tertutup bersifat membatasi lawan bicara atau narasumber dalam memberikan jawaban. Kebanyakan pertanyaan ini bisa dijawab hanya dengan yes or no. Nah, seperti contoh, do you go out on Sundays? Apakah kamu pergi keluar setiap hari Minggu? Nah, itu kan kita bisa jawab yes or no doang, cukup, itu udah cukup. Atau enggak, do you like mango? Apakah kamu menyukai mangga? Itu kan bisa juga kita jawab, itu cukup kita jawab dengan yes or no. Nah, untuk yang kedua, open question atau pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah susunan pertanyaan yang dapat dijawab sepanjang dan sebebas mungkin oleh lawan bicara atau narasumber. Umumnya pertanyaan jenis ini diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, mengapa gitu. Dalam bahasa Inggris, pertanyaan terbuka ini dikenal juga dengan 5W plus 1H question.
Nah, seperti contoh yang pertama adalah what ya. Seperti contoh yang pertama, what apa, meaningnya itu objek, ke suatu objek gitu. Jadi apa yang kita tanyakan gitu. Jadi misal what do you do gitu, apa yang kamu lakukan. Nah itu contohnya. Terus yang kedua, who siapa, meaningnya person itu ya ke orang, jadi tujuannya tuh orang gitu. Misal contohnya, who is favorite character, atau who is favorite actor, siapa karakter favorit kamu, nah gitu. Yang ketiga, where, di mana, meaningnya itu place, jadi mengarah ke tempat. Misal contoh, where do you live, di mana kamu tinggal. Nah itu kan ya tidak cukup dijawab dengan yes or no doang gitu, harus ada pemaparan dari pertanyaan tersebut. Di mana kamu tinggal, I was born Cilegon, I live in Bali gitu. Terus yang keempat itu why, mengapa, meaningnya itu reason, pasti kalimat yang di awal dengan why itu pasti ada jawabannya, pasti menunjukkan alasan. Seperti contoh, why do you sleep early, kenapa kamu tidur cepat gitu. Kan itu pasti ada alasannya. Oh saya besok bangun pagi, atau besok saya ada kelas pagi. Nah itu kan membutuhkan alasan. Yang kelima itu when, kapan, meaningnya time ya, jadi ke waktu. Misal kayak when do you go to work, kapan kamu pergi kerja gitu, jadi ke waktu. Kalau yang keenam itu how, bagaimana, meaningnya itu manner ya, jadi cara. Misal kita contoh, how do you go, bagaimana kamu pergi. Nah itu kan kita kan jawabnya bagaimana cara kamu pergi kan, berarti cara kita pergi itu kayak, oh saya pergi dengan taksi, saya pergi dengan ojek online. Nah seperti itu. Ini cukup materi yang question and question word. Oke, lanjut untuk materi yang ketiga adalah preposition of place. Preposition of place merupakan kata depan yang merujuk sebuah tempat atau posisi yang ditampilkan dengan gabungan preposition dengan objeknya. Object of preposition yang biasa disebut dengan prepositional phrase. Tujuan dari penggunaan kata depan ini adalah untuk menunjukkan posisi object of preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Dalam penggunaan kata depan ini pun tentu ada rumus. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu adalah prepositional phrase sama dengan preposition plus object of preposition. Contoh, there is a glass of milk on the table. Dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa adanya preposition phrase, yaitu on the table. On dalam kalimat tersebut berperan sebagai preposition of this, dan noun phrase the table berperan sebagai object of preposition. Nah, ada contoh-contoh preposition of place yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada in, di dalam. Contohnya itu kayak my cat sleeps in the box. Kucing saya tidur di dalam box. Nah, yang kedua itu contohnya on, bisa on, di atas permukaan ya. Contohnya itu I put my glasses on the table. Saya meletakkan kacamata saya di atas meja. Nah, terus ada juga under, di bawah. Contohnya itu Rizky is hiding under the table. Jadi kayak Rizky sembunyi di bawah meja. Nah, terus ada juga in front of, di depan. Ada juga beside, di samping, behind, di belakang, between, di antara, above, di atas, dan masih banyak lagi.
untuk ya professional of place. Ya mungkin cukup itu saja materi kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.